Tadi malam atau kemarin keputusan dari ECB tetap menetapkan tingkat suku bunga menjadi 0,25 sehingga membawa pengaruh. Kebanyakan para analis menganggap bahwa keputusan ini tidak membuat pasar pasar bergeming. Jadi sehingga dolar yang sedikit naik, kemudian di pasar emas juga diam menurut range datar. Kemudian terlihat harga-harga masih tertuju pada fokus data non-farm payroll yang akan dirilis nanti malam, yang mempunyai ekspektasi lebih bagus daripada bulan lalu. Dilihat dari ADP-nya juga seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan untuk pagi ini, Pak Fauzi? Silahkan. Ya, memang ECB dari pernyataan Mario Draghi kemarin sedikit dovish memang mempertahankan kebijakan suku bunga. Pak Dwi, saya kira begini Pak Dwi, ada satu kondisi eh, di mana kebijakan bank sentral itu dalam memutuskan tentu ada faktor-faktor motivasi ataupun faktor-faktor yang dukungan dari kalangan pihak. Saya kira kita jangan lupa bahwasanya konsep dari bank sentral ini adalah bukan lembaga nirlaba ya. Eh, Walaupun kita pelajari di bangku kuliah bahwasanya bank sentral itu adalah lembaga nirlaba, namun kenyataannya di lapangan ECB bank sentral tetap mematok sebuah acuan suku bunga untuk dipakai bank komersil. Namun saya kira eh, dalam situasi terakhir terkini kita melihat kita selaku pelaku bisnis, kita selaku pengusaha, kita selaku traders, sangat rentan sekali terasa situasi di saat Bank Sentral mengumumkan tingkat suku bunga turun ataupun naik ya. Di saat manakala Bank Sentral menaikkan suku bunga, para kreditur sangat senang bahwasanya saatnya memberikan dan menerima profit margin lebih baik. Tapi sebagai debitur kita selaku yang berhutang kepada bank ini sedikit kesulitan dalam melakukan neraca pembayaran rutin kewajiban kita sebagai orang yang membayar kredit. Nah, Pak Di coba perhatikan Pak Di bahwasanya kurs euro sejak dari eh, bulan Juli 2013 ini terapresiasi terus sampai sekarang mendekati 1,40 ya. Eh, di mana sejak akhir 2013 masalah deflasi pembicaraannya kemudian target inflasi ini terus menjadi perhatian semua pihak, bahkan ekspektasi semua orang adalah ECB akan menaikkan suku bunga. Nah, kenyataannya sampai hari ini ECB tidak menaikkan suku bunga. Namun kenyataan di lapangan kurs nilai tukar euro terhadap dolarnya ini sudah bertengger tinggi di atas di atas 1,35 ya, mendekati 1,40, hampir tes kemarin breakout di 1,3965. Nah, saya melihat bahwasannya ECB menyatakan bahwa saya menetapkan suku bunga tidak berubah adalah memberikan ruang dan waktu dan kesempatan bagi investor untuk exit dari situasi market, terutama di pasar modal ya Pak Dwi. Sehingga sudah ada ancang-ancang untuk strategi exit dari pemain besar untuk tidak 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 melibatkan dananya di pasar modal, saya kira karena di saham yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan indeks saham di Eropa ini cukup cukup prestasinya bagus sekali, sehingga korelasi dengan mata uang saya kira ini tidak ada pengaruh sedikit banyaknya. Tapi dari level teknikal kita perhatikan channel untuk euro ini dalam kondisi yang trend up ya, uptrend. Walaupun kemarin ECB pidato Mario Draghi sempat ngetes hampir ngetes di 1,3700, sudah sempat saya rasa channel masih dalam kondisi uptrend. Saya kira potensi untuk di 1,3650 atau di 1,3660-an saya kira untuk buyback lagi untuk di euro. Pak Dewi silakan ditanggapi. Oke, cukup menarik sebetulnya di pergerakan harga yang ditampakkan sekarang. Terlihat di bawah support itu merah, sepertinya ikan nasi atau apa. Kemudian di atas support atau mendekati resisten hijau. Nampaknya bagus juga itu. Ya, gimana Pak Dewi?
Ya, itu gambarnya cukup bagus. Di bawah support berwarna merah, kemudian di atas support atau mendekati resisten warna hijau. Diikutin terus kayaknya bagus juga. Iya, memang untuk short term kemungkinan besar akan potensi menyentuh di diskon 23,6% dari kenaikan euro selama ini ya, 1,3679. Berarti eh, masih ada peluang tensi penurunan euro dolar ini ke arah 1,3680, sekitar 40 poin dari running price sekarang. Namun kiranya saya lebih 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 prefer untuk posisi long di trendline channel di area, saya kira di area tengah di sini Pak, di antara 23,6% dan 38,2. Saya ngambil nilai tengah di 1,3600 untuk buy limit ya untuk strategi kita. Makanya suara terganggu. Silakan Pak Fauzi lanjut. Oke, nah selanjutnya data dari Australia ini sedikit bagi kita adalah membuat ekspektasinya apakah naik dan turun ini probabilitasnya 50-50 saya kira. Karena dari grafik daily, mau saya di grafik 4 jam sejak kenaikan dari awal tahun kemarin sampai sekarang, ya sempat membuat pola double top di sini, sempat tes penurunan di 0,9200 nih. Kemudian market balik lagi ke harga tengah. Ini kalau kita besarkan di capture di time frame 1 jam, harga ini makan swing di zona high and low dalam 2 pekan terakhir. Saya kira untuk di Australia, RBA si Glenn Stephen ini menyebabkan reaksi fluktuasi di mata uang kurs Aussie dollar ini mengalami swing. Dengan situasi hari trading dan ini merupakan hari Jumat ya, dan juga hitungan awal bulan April, saya kira untuk wise-nya adalah jika market closing day ataupun sejak penutupan sesi Australia untuk hari ini, jika harga kurs Aussie dollar menyentuh di atas 0,9250 ya, saya kira garis tengah ini bisa nanti teman-teman gambar sendiri di atas 0,9250 untuk closing di sesi Australia. Saya kira untuk potensi naik lagi untuk di Aussie ini akan lebih dominan. Demikian Pak Di. Untuk di Australia silakan komentar Pak. Oke, tadinya saya berusaha untuk memasang posisi sell stop di 0,920 karena terlihat dari trennya juga tren untuk medium term juga ke short term juga terlihat untuk drop, namun tidak terjadi, malah harga mendekati harga tertinggi kemarin sehingga potensi untuk naik kembali juga terbuka besar. Kemudian dari reversal point juga terlihat menunggu posisi untuk breakout dari posisi teratas. Namun Ya, saya sadar nanti malam non comparable Pak. ya memang Pak Di, kalau dari osilator saya kira ini memang sudah ada signal entry untuk short ya. Ditambah ada pattern double top untuk di Aussie. Namun seperti yang Pak Dwi tadi, kita juga sadar bahwasanya ini closing day di weekly. Hati-hati teman-teman untuk range dalam 1 pekan high to low ini sekarang di level 50% probabilitas. Saya kira yang menjadi acuan kita adalah kita harus perhatikan volume market sampai penutupan negara Australia hari ini. Ya, jika market kembali di atas 0,9250-an dan 0,9260-an, saya kira untuk potensi bullish untuk di Aussie lebih lanjut. Oke, lanjutkan Pak. Nah, ini kemudian Hirohuka Kuroda ini sesuai dengan apa yang disampaikan dari ECB, kemudian dari Australia, Glenn Stephen dan Mario Draghi, Presiden Bank Sentral Jepang Hirohuka Kuroda, setahun ulang tahunnya menjadi Presiden BOJ ya, sejak 20 Maret 2013. Saya kira
terlalu umbar untuk membicarakan dia akan memberikan stimulus lebih lanjut. Kita sadar bahwasanya negara Jepang, terutama di ibu kota Tokyo, ini negara yang paling mahal di dunia untuk cost of living, di mana harga barang dan kebutuhan pokok yang sangat mahal. Saya kira ini tidak mencerminkan butuhnya inflasi lebih lanjut ya, sehingga uh, tingkat pengangguran mereka sangat bagus, di mana sangat rendah. Jika inflasi ditambah lagi, saya kira ini akan malah menyebabkan pengangguran bertambah gitu. Sehingga saya tidak yakin untuk si Kuroda ini memberikan stimulus lebih lanjut ya. Ekspektasinya memang dia ke arah sana. Namun nanti malam ada data non-farm payroll. Hati-hati teman-teman. Untuk jangka pendek saya kira sebelum beberapa bank sentral negara lain juga menaikkan suku bunga, kemungkinan untuk Bank Japan ini akan kembali sedikit menguat ya. Jadi untuk pay attention going long for JPY untuk di target 103.00. Saya sudah buat harga tengah ini untuk angka netral kurs USD Yen untuk sepekan terakhir. Saya kira untuk posisi buy lebih bagus di 103.00. Pak Dwi ada komentar Pak? Oke, untuk dolar yen sendiri nampaknya ini dipengaruhi dominasi oleh dolar daripada oleh mata uang yang lain. Yang kedua dari euro. Euro sendiri berusaha menekan dari penguatan yen. Ya. Kemudian kita melihat memang untuk saat ini ya seminggu terakhir dolar itu sangat dominan terhadap yen dibandingkan dengan euro Pak Wadi. Iya benar Pak. Kemungkinan dari ECB tadi malam juga mempengaruhi ya penguatan terhadap yen. Silakan Pak. Oke, dari technical memang ada slope kenaikan dari moving average simple 25 shift 5. Ini yang saya gambar berwarna abu-abu tebal sedikit. Ada slope kenaikan di sini. Market saya kira akan stagnasi jika flow dari MA25 shift 5 ini di angka 103. Saya kira itu saatnya re-entry untuk posisi short dolar terhadap yen ya. Artinya kita posisi buy yen dan sell dolar. Nah, perhatikan sekali lagi untuk posisi di 105.50-an ini adalah batasan stop loss, resisten. Jika konfirmasi di atas 105.5 ini konfirmasi untuk kelanjutan pelemahan yen. Berarti Kuroda di satu sisi ini adalah menang ya. Menang dalam memberikan stimulus dan reaksi publik terhadap pelemahan yen. Ini saya kira untuk di yen. Kemudian terakhir Pak Dwi, saya menyampaikan bahwasanya salah satu Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jeremy Stein ini resign dari posisinya. Dan saya belum dapat data lebih lanjut ya. Apakah penyebab dasar dari dia resign agak sedikit aneh saya kira. Belum ada alasan lebih lanjut dari Jeremy Stein. Nanti kita lihat situasi di news. Kemudian untuk hari ini juga di jam 7.30 malam waktu Indonesia bagian barat data non-farm payroll akan dirilis dan akan dirilis juga tingkat pengangguran di Amerika Serikat di mana forecast 6,6% dan forecast untuk non-farm employment change-nya juga bagus. Saya kira untuk dalam kondisi ini publik akan bereaksi searah dengan arah forecast Pak. Oke, ini Fed nunggu berita nanti malam tetap. Kemarin ada berita Pak Uji mengenai masalah Hong Kong, China. Dia mengadakan mini stimulus. Mungkin ada informasi yang lebih jelas Pak Uji? Oh ya, hari ini saya nggak tampilin, cuman bereaksi kepada bursa saham di Hong Kong saya kira. Kita langsung ke technical Pak Di. Oke, silakan. Nah ini yang menjadi sekali lagi rumus dan acuan kita bahwasanya di saat stimulus berarti bank memberikan kebijakan longgar dan lebih mudah kepada publik sehingga positif akan sentimen positif akan terbentuk. Ekspektasinya adalah harga saham melambung. Ya ini benar kemudian Hang Seng kemarin di angka 22.600 ya Pak Dwi sempat tes di sini. Namun ingat trendline ini sekarang saya hapus. Kita tidak pakai ini lagi. Kita menunggu sampai penutupan akhir pekan. Running price sekarang posisinya persis sama. Saya kira persis sama hit score di area itu
di area panah bawah yang saya gambar. Ya, ini kondisi terakhir ya. Berarti memperhatikan pola dan pattern ini, resisten terbaru itu tepat berada di previous high di sini di angka 22.000 di 23.000 untuk di Hang Seng sebagai resisten kunci batasan stop loss bagi Anda yang ingin short ya. Di angka 23.000. Jadi kesimpulannya Pak Dwi, ada stimulus dari China semalam ini bereaksi positif terhadap bursanya ya, dan juga apresiasi terhadap yuannya.